Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sesaat lagi acara pengambilan sumpah akan kita mulai. Untuk itu kami mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang membawa handphone, mohon untuk dinonaktifkan atau dialihkan ke nada getar. Terima kasih. Persiapan sidang luar biasa. Sidang luar biasa Pengadilan Tinggi Padang dalam acara pengambilan sumpah Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia PPKHI dan Ikatan Advokat Indonesia IKADIN pada hari ini Selasa 13 Januari 2026 dimulai. Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Padang memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Hadirin disilakan duduk kembali. Pembukaan sidang luar biasa oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Padang. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang luar biasa Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2026 dalam acara pengambilan sumpah advokat Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia PPKHI dan Ikatan Advokat Indonesia IKADIN di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Advokat yang dipanggil namanya disilakan mengambil tempat. Nama-nama advokat dari Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia PPKHI dan dari Ikatan Advokat Indonesia IKADIN yang diambil sumpah pada hari ini Selasa 13 Januari 2026 dari PPKHI 1. Dice Indriani SHMH. 2. Hamidan SH. 3. Ilham Arsyad Ar-Rashid SH. 4. Raihul Afif SH. 5. Tessa Septi Dinasia SH. 6. Zahra Afifah SH. 7. Dari IKADIN. Nomor 7. Deza Rahma Putra SH. 8. Jamilus SH. 9. Nila Pratiwi SHIMA. 10. Rino Remanza SH. 11. Roni Deska Putra SH. 12. Silvi Sri Insani SH. 13. Weldra Ayu Putri SH. Rohaniwan disilahkan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Pengambilan sumpah oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Padang. Untuk memenuhi Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, saudara-saudara wajib mengucapkan sumpah atau janji sebelum menjalankan profesi menurut agama yang saudara anut. Sebelum saya mulai mengambil sumpah, apakah saudara-saudara bersedia diambil sumpah? Sedia. Menurut agama apa? Islam. Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa,
karena Tuhan itu Maha mendengar dan mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dan dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, hendaklah saudara-saudara mengikuti dan menirukan lafaz sumpah ini dengan hikmat. Ikuti saya. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani. Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai advokat. Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang advokat. Rohaniwan disilahkan kembali ke tempat. Penanda tanganan berita acara sumpah secara simbolis oleh Zahra Afifah SH mewakili PPKHI dan Deza Ramaputra SH mewakili IKADIN. Penanda tanganan selesai, disilahkan kembali ke tempat. Penanda tanganan dilanjutkan oleh para saksi, Bapak Mahidin SHMH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang,
Bapak Sabta Diharja SHM Hum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang. Dilanjutkan oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Padang. Advokat yang sudah diambil sumpah, disilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Penutupan sidang luar biasa oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Padang. Alhamdulillahirrabbilalamin, sidang luar biasa Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2026 dalam acara pengambilan sumpah advokat Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia PPKHI dan Ikatan Advokat Indonesia IKADIN di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang dinyatakan ditutup. Sambutan Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Padang. Saudara-saudara para hadirin, semua yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati para hakim pada Pengadilan Tinggi Padang. Nampaknya yang hadir di sini hanya anggota kiri kanan saya hormati Pak Mahyudin, Pak Sabta Diharja. Saya hormati saudara ketua dan para pengurus organisasi advokat yang dalam hal ini IKADIN dan pengacara, organisasi pengacara dan konsultan. Ya, saya lupa, mohon maaf. Saudara-saudara para advokat yang baru disumpah, tentunya bersama keluarga bagi yang hadir, para hadirin yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, utamanya nikmat sehat, berkah umur panjang, waktu hingga sempat pada kita sekalian berkumpul dalam mengikuti kegiatan pengambilan sumpah para advokat pada pagi hari ini. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, sebagaimana kita sekalian dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ucapan terima kasih kepada para panitia yang telah mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik, insya Allah lancar. Dan juga terima kasih kepada saudara rohaniwan yang telah mendampingi para advokat muda yang telah diambil sumpahnya baru beberapa waktu yang lalu. Saudara-saudara sekalian,
ucapan selamat kepada para advokat yang barusan diambil sumpah. Selamat dan sukses tentunya juga kepada keluarga, bahwa dengan telah dilaksanakan pengambilan sumpah pada pagi hari ini tentunya lengkap sudah perjalanan saudara perjuangan dalam ingin meraih menggapai profesi advokat yang sesungguhnya. Bahwa kenapa saya dibilang menjadi sempurna rangkaian saudara menjadi advokat, tentunya diawali dengan kuliah hukum di Fakultas Hukum, baik di sekolah tinggi maupun di universitas masing-masing, itu belum bisa menjadi advokat kalau tidak mengikuti acara pendidikan advokat. Dan kemudian setelah ada pendidikan advokat, dipersilahkan untuk mendaftar kepada organisasi tertentu. Kira-kira demikian ya Pak Pengurus ya. Mendaftar menjadi advokat dan ada syarat-syarat yang saudara penuhi, termasuk mengikuti pendidikan yang saya sebutkan tadi, juga mengikuti pembelajaran lain yang berupa dengan bahasa magang yang harus saudara lalui cukup panjang. 2 tahun kalau nggak salah ya. 2 tahun, itu pun 2 tahun setelah saudara memenuhi syarat. Artinya sebagai sarjana hukum dihitung, misalnya hari ini lulus, hari ini magang, ya bisa dihitung itu. Tapi kalau lulusnya masih bulan Februari atau Maret nanti, ya dihitungnya nanti setelah lulus. Karena syarat menjadi advokat adalah seorang sarjana, bukan seorang mahasiswa hukum. Nah, kemudian minggu kemarin atau hari kemarin saudara sebagai advokat sudah dilantik secara organisasi oleh pengurus dan menjadi anggota dan dilantik sebagai advokat. Namun demikian berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Advokat, kalau tidak salah ayat 1, bahwa sebelum menjalankan profesi advokat, baik untuk bersidang atau memberikan konsultasi atau nasihat dan sebagainya, mendampingi klien dalam pemeriksaan-pemeriksaan di berbagai tingkat proses penegakan hukum, saudara harus disumpah lebih dahulu. Dan pada hari inilah telah dilaksanakan penyumpahan. Jadi nanti keluar dari ruangan ini, kalau ada klien minta didampingi sudah sah, saudara bisa mendampingi. Saudara-saudara sekalian, para advokat yang baru dilantik, ini adalah langkah awal saudara memasuki gerbang dalam dunia penegakan hukum. Itu baik itu karena memang cita-cita saudara atau karena suatu kebutuhan atau sesuatu hal lain, yang pasti ini adalah gerbang masuk pertama kali. Karena saudara sudah dilantik, tapi kalau belum disumpah juga belum bisa berbuat apa-apa. Dan dengan demikian perlu saya sampaikan bahwa profesi advokat itu adalah profesi yang luhur. Jadi saudara-saudara sekalian jangan berkecil hati atau jangan rendah diri. Sadari bahwa profesi advokat ini adalah profesi yang luhur, yang mana bagi orang yang mengemban profesi atau istilahnya menjalani profesi ini tentunya harus bangga. Sebelum saya tanya kepada saudara-saudara, saya mungkin tanya kepada para senior, apakah saudara-saudara sekalian bangga dengan profesi ini? Bangga. Nah, kalian sebagai profesi
advokat baru atau junior, kira-kira nanti akan bangga atau tidak bangga? Bangga. Nah, itu yang kami harapkan. Ya. Hanya kebanggaan itu silahkan dirasakan pada diri saudara. Tentunya saudara akan bangga ketika saudara menjalani profesi ini dengan baik. Kalau bahasa sekarang adalah menjalani profesi dengan berintegritas. Ya, jangan bangga kalau saudara nanti sebagai profesi advokat yang curang, yang banyak rekayasa dan sebagainya. Jangan bangga karena itu, tapi banggalah saudara dengan profesi advokat yang berintegritas. Selain itu yang perlu saya sampaikan bahwa sebagian orang, bahkan mungkin banyak orang menganggap bahwa aparat penegak hukum itu hanya polisi, jaksa, dan hakim. Tapi sesungguhnya tidak. Bahwa advokat itu adalah juga aparat penegak hukum. Itu yang perlu saudara sadari dan menjadi kebanggaan bagi saudara. Hanya ada pesan kecil, barangkali silakan ada sekalian bangga secara proporsional. Ya bangga ketika saudara bertemu dengan kami di pengadilan dalam menjalankan profesi sebagai pendamping, penasihat hukum, sebagai kuasa dan sebagainya. Kita bisa bertukar pendapat, kita bisa berargumentasi secara ilmiah, gitu. Bangga. Tapi jangan bangga di luar dalam konteks, kalau bahasa kampung kami, petanteng-petenteng gitu. Nah, aku ini advokat, kamu jangan macam-macam gitu. Ya, apapun profesi, ya hakim maupun polisi maupun hendaknya tidak melakukan suatu perbuatan yang arogan, yang bahasa kampung saya petentang-petenteng ya. Saya pun insya Allah tidak petentang-petenteng ya. Nah, untuk itu saudara-saudara sekalian juga jangan seperti itu. Silakan bangga di dalam hati dan jiwa saudara dengan menjalankan profesi dengan integritas. Bangga secara proporsional, bangga secara ilmiah, seperti itu. Saudara-saudara sekalian, bahwa untuk menjadi advokat sudah saudara lalui tentunya sudah memenuhi pasal 3 Undang-Undang Advokat. Nah, kemudian sekarang memenuhi pasal 4 ayat 1, yakni sebelum menjalankan profesi saudara sudah dilakukan pelantikan. Di dalam saudara mengucapkan pengambilan sumpah atau melaksanakan sumpah tadi, itu pada poin 4 disebutkan bahwa di dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, ya, kepada pejabat pengadilan dan atau pejabat lainnya. Di sini sudah jelas yang disebut pertama itu hakim, karena biasanya hakim itu yang menentukan warna dari apa yang saudara urus atau perkara yang saudara jalani. Mau menang mau kalah itu hakim. Meskipun hakim pun terikat dengan berbagai ketentuan untuk memenangkan atau mengalahkan suatu perkara itu semuanya harus berdasar hukum. Nah, ini ada pejabat pengadilan atau pejabat lainnya, artinya di samping hakim itu di pengadilan ada pejabat lain. Saudara bisa ketemu panitera, saudara juga bisa ketemu para jurusita dan sebagainya. Nah, itu dalam menjalankan profesi saudara-saudara dilarang memberikan sesuatu, uang, bahkan janji pun tidak boleh. Ya, janji itu bisa berarti, Pak, nanti kalau urusan saya ini lancar, saat itu tidak memberikan sesuatu. Tapi janji nanti kalau sudah selesai semua, kalau saya diuntungkan,
dimenangkan dalam perkara ini, Bapak akan saya jadikan besan misalnya. Ya, karena ada jasanya anaknya dijodohkan misalnya. Atau itu ada warisan saya sawah sekian hektar, nanti Bapak tak kasih sebagian karena Bapak tak anggap keluarga misalnya. Itu adalah janji, itu pun tidak boleh. Nah, perlu disampaikan di sini, tapi ini yang menentukan undang-undang ya, pejabat pengadilan maupun pejabat lainnya. Artinya meskipun di luar pengadilan atau di ini, mungkin di sana di kepolisian ataupun di kejaksaan itu pun saudara tidak boleh. Bukan saya yang melarang, sekali lagi, bukan saya yang melarang, tapi undang-undang yang melarang. Dan saudara sudah ucapkan tadi waktu sumpah. Dan sumpah saudara dengan didahului mengucapkan demi Allah. Nah, saya tidak bisa menjelaskan arti atau maknanya secara religius, secara agama, bertanggung jawab saudara-saudara Tuhan, mungkin silahkan mengkaji dari ustadz atau dari kiai, atau bahkan dari YouTube pun saudara bisa peroleh saat ini, atau dari Mbah Google. Nah, itu disebutkan tidak boleh memberikan sesuatu itu. Bahkan bahasa singkatnya kalau sekarang adalah termasuk kategori tindak pidana penyuapan, termasuk ranah tipikor, tindak pidana korupsi. Juga bisa kalau tidak penyuapan ya gratifikasi. Sedangkan di dalam poin ketiga, tadi saudara sudah ucapkan bahwa dalam menjalani profesi ini akan berlaku jujur, adil, dan bertanggung jawab. Jujur itu, ya kalau bahasa sekarang ya tadi integritas. Integritas itu kalau bahasa asing atau bahasa ilmiahnya ternyata mengandung arti kejujuran. Jujur tentunya di sini jujur kepada semua pihak, jujur kepada klien kita sendiri, maupun jujur pada lawan kita atau klien teman satu profesi itu apa namanya? Ya, sejawat. Mungkin klien sejawat saudara. Saudara harus jujur. Jujur pada keluarga. Ya kalau waktunya sidang pamit sama istri yang sudah punya istri, pamit sama suami yang sudah bersuami. Saya akan sidang, saya akan berangkat sidang dalam menjalankan profesi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, berangkat dari rumah istilahnya itu. Tapi kalau mau nonton film bersama sejawat lainnya, mungkin film-film perjuangan yang perlunya, pamit saja nonton film, jangan pamit sidang. Masa sidang di gedung film? Itu salah satu contoh. Jujur pada diri sendiri terutama lagi. Bagaimana kita akan jujur pada orang lain, pada istri, keluarga, dan sebagainya kalau kita pada diri sendiri pun tidak bisa jujur. Yang paling penting itu adalah jujur pada diri sendiri dan tentunya jujur kepada Tuhan. Itu barangkali pesan yang barangkali bisa bermakna sebagai nasihat atau bekal sebelum saudara menjalani profesi saudara. Kalau saudara menjalani profesi dengan berintegritas, mengingat pesan saya, insya Allah apa yang saya pesankan adalah merupakan kebaikan, menjadi jariah bagi saya. Tapi kalau saudara tidak menjalani, ya pesan saya tetap menjadi suatu amal kebaikan walaupun bukan syariah. Tapi tetap mempunyai nilai baik. Saya sampaikan di situ, itu juga menjadi sesuatu yang berguna bagi kami sendiri, bagi saya sendiri selaku pimpinan di Pengadilan Tinggi Sewilayah Hukum Sumatera Barat ini. Kenapa? Ya, kalau
kalau kalian sudah tidak berusaha memberi sesuatu, anggota saya juga tidak pusing untuk menolak. Saya tidak pusing untuk mengawasi anak buah saya, karena kalian tidak akan memberi sesuatu pada anggota saya pun tidak pusing harus ngawasi. Tapi kalau kalian masih punya semangat pengen terus melakukan suatu perbuatan jahiliyah kalau bahasanya saat ini, karena masa lalu itu, dan tolong ditinggalkan atau ditanggalkan pemikiran bahwa kalau bersidang itu harus berperang melawan dan menggunakan uang, menggunakan suap dengan atau cara-cara apapun juga. Silakan ke depan, silakan berperang menggunakan argumentasi dan dasar hukum. Enggak usah berpikir nanti saya akan kalah karena lawan saya, sejawat saya memberikan uang, sementara saya tidak. Nanti saya akan kalah kalau saya memberikan uang sedikit, sementara lawan saya memberikan uang banyak. Itu saya jamin, karena perintah dari atasan saya dengan bahasa kalian menjalankan pekerjaan profesi sebagai hakim dan sebagai pejabat pengadilan lain itu tidak boleh bersifat transaksional. Bahkan mohon maaf para pengurus yang ingin berbaik hati di dalam kegiatan pengambilan sumpah ini mungkin ingin menyampaikan terima kasih pun kami dilarang menerima. Kalau zaman dulu paling tidak konsumsi kalian pengambilan sumpah ini, kalian orang berapa nih? 20, ada 20 apa enggak? 13. Ya, 13 ini, tapi membawa konsumsi yang bisa dimakan sekantor, biasanya dulu seperti itu. Ya, atau mungkin barangkali adalah pulpen yang dikasih kepada panitia, atau tinta apa ganti kemarin untuk nanda tangani ini. Itu sekarang sudah tidak boleh lagi. Kami mohon maaf, mungkin Bapak ingin memelihara budaya timur, mengucapkan terima kasih dan sebagainya. Kami sangat mengerti itu, tetapi kami pun dibatasi oleh regulasi, sudah tidak boleh lagi kami terima sesuatu. Dan kami menjalankan kegiatan penyumpahan ini semata-mata karena jabatan, semata-mata karena memang kewajiban. Enggak usah khawatir, Pak. Nanti ketemu saya di jalan tetap disapa, ya, walaupun saya tidak dibayar dalam, enggak usah malu, enggak usah apa. Itu. Dan kalian kalau bersidang di pengadilan, jangan pernah memberikan sesuatu dalam konteks ingin memenangkan perkara saudara. Tapi kalau ada saudara mendengar, mengetahui, mendapat info dan sebagainya, hakim anu meminta uang dari saudara, meminta pelayanan yang berlebih dan sebagainya, yang bisa dinilai sebagai gratifikasi maupun suap, silahkan saudara komunikasikan dengan pengurus saudara, tanggal sekian dengan bukti-bukti, mungkin saudara teman saudara bisa ngasih foto atau saudara bisa kumpulkan di kafe itu, saudara ketemu dengan siapa saja, sampaikan kepada pengurus. Pengurus silahkan menyampaikan kepada saya akan panggil. Dan pada kegiatan sekali ini juga saya sosialisasikan bahwa Pengadilan Tinggi Padang memiliki sebuah aplikasi yang namanya KPT Berbudi. Di aplikasi tersebut ada fitur-fitur atau kamar-kamar yang bisa melayani saudara. Mungkin pada waktu mengurus persiapan ini mengajukan langsung ke Pak Panmut atau melalui aplikasi? Ke Pak Panmut ya. Saya kasih tekan, kapan-kapan enggak usah ketemu Pak Panmut, langsung melalui aplikasi. Nanti Pak Panmut akan membaca aplikasi itu. Aplikasi itu pelayanan terhadap pengambilan sumpah advokat ada, aplikasi pengaduan ada. Kalau saudara bisa
mempunyai persiapan bukti. Jadi jangan menjadi fitnah ya. Para pejabat di pengadilan sewilayah Sumatera Barat masukkan kepada aplikasi itu. Nama ini melakukan pekerjaan unprofesional atau disintegritas. Tidak pun saudara bersentuhan langsung, ketemu hakim yang menyanyi di karaoke yang dipandu oleh cewek cantik misalnya, foto laporkan ke kami. Tapi sementara ini aplikasi tidak bisa menerima perorangan, tapi melalui perorganisasi. Biar tidak terlalu sibuk aplikasinya. Nanti kalau perorangan aplikasinya banyak yang menggunakan, nanti akan sibuk, bisa trouble, atau yang sesungguhnya menjadi tidak terlayani. Silakan berkomunikasi dengan pengurus akan mendaftarkan akunnya di aplikasi tersebut, tinggal menggunakan. Jadi gitu ya kalian, moga-moga ini menjadi bekal yang baik dalam konteks spiritual. Tetaplah menjaga integritas, tentunya dengan berpedoman pada kode etik advokat. Tidak perlu dibacakan meskipun di sini ada, tentunya waktu pelatihan atau pendidikan kemarin sudah diajarkan tentang kode etik profesi advokat. Tentunya manusia biasa, saya punya bawaan kilaf dan salah. Apabila saya dalam menyampaikan sambutan ini ada kilaf dan salah, saya mohon maaf. Sekaligus saya mewakili teman-teman panitia yang dalam menyelenggarakan kegiatan ini ada sesuatu yang tidak berkenan, juga kepada Pak Rohaniwan ucapan terima kasih dan mohon maaf apabila ada sesuatu dari teman-teman yang tidak berkenan di saudara. Saudara para pengurus sekalian juga, selama kami melayani ada sesuatu yang kurang berkenan, kami minta maaf. Sekali lagi kami minta maaf atas segala kilaf dan salah. Saya cukupkan. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, untuk lebih diberkahinya kegiatan ini, sejenak marilah kita memanjatkan doa yang dipimpin secara Islam oleh Rohaniwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, mari sama-sama kita awali dengan membaca Ummul Quran, Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwan indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina
qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, kita tutup rangkaian acara ini dengan bersalawat dengan harapan semoga kita mendapat syafaat di akhir zaman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Yang mulia beserta anggota majelis meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Mohon kiranya berkenan yang mulia untuk foto bersama terlebih dahulu. Sebelumnya ada cindramata dari PPKHI ya Bu ya, dari PPKHI. Ya. Kami persilahkan Ibu. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan pemberian ucapan selamat. Kami persilakan para pengurus baik dari PPKHI maupun dari IKADEN untuk bergabung. Ya. Oh ya. Dari sini aja. Pemberian ucapan selamat kita awali dari 1 DC Indriani SHMH. Lihat ke kamera. Ya, kita lanjutkan.
Hamidan SH. Lihat kamera. Berikut Ilham Ar-Rasid SH. Raihul Afif SH. Tessa Septi Dinesia SH. Zahra Afifah SH. Selanjutnya dari Kadin, Deza Rahma Putra SH. Jamilus SH. Nila Pratiwi SHI MA. Rino Remanza SH. Roni Deska Putra SH. Silvi Sri Insani SH. Terakhir Welda Ayu Putri SH. Ya. Ya. Baik, karena kita hanya sedikit, tolong Bapak Advokat sama Ibu Advokat di belakang ya barisnya. Izin Yang Mulia tengah-tengah beserta anggota majelis diapit dengan para pengurus. Ya, Yang Mulia tengah-tengah Pak Zul, tolong dikondisikan. Iya, Pak Mahidin sebelah kanan. Yang lain mengikuti. Para advokat, ayo di belakang, ambil posisi di belakang. Ya, kita hanya 11. Jadi silakan. Yang Putri di tengah-tengah ya. Yang Putri tengah-tengah. Ya. Oke. Formil dulu. Yap. Ya, boleh berikut. Minangkabau. Presisi tetap kanan Pak. Ya. Baik, terima kasih Yang Mulia beserta anggota majelis, kami persilakan untuk meninggalkan ruangan. Untuk yang lain-lain barangkali mau berfoto bersama para pengurus di tempat saja ya. Yang lain-lain pengacara, silakan para pengurus. Boleh pertama dari